retorika bahwa mereka akan menindak tegas, itu retorika yang ya kita saksikan sehari-hari. Ya seperti kalau pertanyaannya untuk ada BK, maka pertanyaannya kemudian untuk apa DPR, seperti tadi yang usul Pak Suparman, ya bubarkan saja DPR, bubarkan saja kemudian partai politik. Tetapi kan kita tidak seperti itu. Demokrasi itu mensyaratkan adanya sebuah partai politik yang kuat. Kita membutuhkan apa yang disebut sebagai kesabaran revolusioner untuk kemudian menciptakan partai yang tangguh, demokrasi yang sehat melalui sebuah transisi yang juga membutuhkan ausdauer, membutuhkan kekuatan tenaga yang luar biasa. Jadi jangan sampai pihak yang kecil, yang sedikit di DPR ini kemudian yang sungguh-sungguh yang sudah berkeringat ini kemudian kalah. Nah, ketika pihak yang kecil ini kemudian dia pelan-pelan tapi pasti dia memenangi pertempuran, memenangi pertarungan besar melawan kelompok-kelompok yang tidak menggunakan politik menggunakan politik tanpa prinsip ini, maka pada titik itu nanti demokrasi sedikit demi sedikit akan terbangun secara sehat. Ya, oke, fondasi demokrasi akan menjadi lebih kuat. Ya, kita kembali ke penelpon dulu ya Mas ya. Sudah ada yang bergabung dengan line telepon di redaksi kita. Dari Jakarta ada Pak Victor. Selamat pagi Pak Victor. Selamat pagi. Ya, pagi Pak Victor. Media Indonesia dan Metro TV. Saya sudah banyak mendengar bahwa DPR ini sudah rusak. Pemerintah juga rusak. Yudikatif juga rusak. Jadi ketiganya itu yaitu eksekutif, legislatif sama yudikatif sudah rusak menurut penilaian saya. Jadi saya berharap kepada rakyat seluruh Indonesia supaya DPR dibubarkan. Kemudian dipilih siapa bapak koruptor mulai sekarang. Sudah harus dipilih-pilih siapa bapak koruptor, apakah SBY dan lain-lain. Nanti untuk diadili oleh rakyat. Saya sangat menganjurkan demikian. Sampai sekarang saya menuntut supaya pemerintah ini turun. Kiranya TNI tidak diam saja. TNI itu adalah kekuatan negara. Kalau pemerintahan begini sudah diktator bayangan, sudah pemangsa bangsanya sendiri, ketiganya itu kekuatan tadi sudah melanggar konstitusi, Undang-Undang 45 dan Pancasila. Itulah penilaian saya. Saya sudah mencap sekarang siapa bapak koruptor pada tahun atau sebelum tahun 2014. Saya sudah mencatatnya. Terima kasih, demikianlah saran dan pendapat saya. Terima kasih ya dari Pak Victor. Kita ke Sumut, ada Pak Andri. Selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Ya, silakan Pak Andri. Jadi pendapat saya begini Pak ya sama Bu. Kita sistem rekrutmen kita udah ngawur Bang untuk merekrut anggota DPR. Saya termasuk orang yang berdosa telah memilih maling dengan rampok untuk duduk di DPR. Jadi sebenarnya sebagian memang mungkin mentalnya masih bagus. Tapi paling hanya 10%. Yang 90% memang udah maling dan rampok gitu. Dan yang disayangkan, yang 10% yang bagus-bagus ini nggak bisa menarik yang rampok-rampok dan maling ini menjadi bagus. Malah semua jadi rampok dan maling berjamaah gitu. Nah, jadi mungkin itu yang perlu nanti kita perbaiki, sistem rekrutmen anggota DPR kita. Yang kedua, masalah dana bansos. Kalau ini kita izinkan untuk dibawa oleh kelompok maling dan rampok ini ke daerah, kepada kami konstituen di daerah, habislah itu Pak, dirampok dulu dan dimaling dulu, nanti sisanya baru disampaikan ke daerah gitu. Jadi prinsipnya kita lebih bagus itu nggak diizinkan, nggak disetujui. Ya, jadi Bapak tidak percaya bisa sampai ke konstituen di daerah begitu ya? Saya, karena yang selama ini juga dari hasil audit juga itu habis dibaling. Yang selama ini yang tahun-tahun sudah 2007, 2008, 2010, karena yang bobrok bukan hanya DPR dan legislatif eksekutif yang di pusat, yang di daerah juga lebih parah Pak, Bu, lebih parah. Yang di daerah juga lebih parah. Jadi itu yang perlu diperbaiki. Kalau mau disuruh bubarkan itu mahal sekali kosnya. Mungkin perlu dibuat seperti sistem sepak bola. Dikasih kartu kuning, kartu merah. Yang nggak beres kasih kartu kuning. Yang terlalu besar pelanggarannya seperti si banggar-banggar kemarin kasih kartu merah, keluarkan saja gitu. Baik, terima kasih Pak Andri.
Iya, terima kasih ya Pak ya dari Sumut tadi ide kartu merah dan kartu kuning. Kita ke Solo ada Pak Agus. Bagaimana nih dengan pendapat Pak Agus? Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Metro. Iya. Saya Silakan hanya Pak. ingin ya. Silakan Pak. Iya. Saya hanya sedikit menyikapi perilaku beliau-beliau yang ada di Dewan ini ya. Beliau-beliau itu sebetulnya pandai-pandai akalnya. Tetapi kepandaian beliau-beliau itu tidak diikuti dengan kecerdasan hati atau kecerdasan kolbu. Akhirnya yang muncul dalam benaknya akhirnya muncul bagaimana cara untuk menjadi miliarder. Begitu saya kira. Saya kira cukup begitu. Selamat pagi. Ya, ini berarti lagi-lagi menguntungkan diri sendiri ya, memikirkan diri sendiri saja. Kita ke Denpasar, ini Pak Paul yang tadi juga sempat terputus di segmen pertama. Pak Paul, selamat pagi. Selamat pagi Pak Paul. Ya, sepertinya kembali terputus nih dengan Pak Paul dari Denpasar. Ya, pemirsa, kami akan kembali jeda. Kami tutup dulu untuk line telepon di redaksi kami. Kami akan segera kembali saat lagi.